Oke teman-teman, kali ini, kita atau Kakak akan mengajarkan kalian, bagaimana cara menyiapkan aset untuk digunakan sebagai bahan pembuatan animasi potongan atau, menggunakan skeleton tools. Karena ada 2 cara dalam pembuatan animasi skeleton tools. Yang pertama adalah menggunakan aset atau gambar-gambar yang pernah kita gambar. Yang kedua, menggambar langsung di dalam Open Tools-nya. Kedua pilihan ini sebenarnya bagus, tetapi orang-orang lebih umum menggambar dulu menggunakan alat yang lain, baru dijadikan aset sebagai animasi, seperti itu biasanya. Oke, sekarang Kakak akan ajarkan bagaimana cara menjadikan gambar yang pernah kita gambar misalnya di dalam Ibis Paint X, Egi.io ataupun Photoshop menjadi aset animasi. Oke? Kalau gitu kita lanjut aja. Pertama ini Kakak udah ada aset, ada gambar maksudnya, yang udah Kakak buat di dalam Egi.io. Jadi, syarat utama dari aset untuk animasi, wajib background-nya harus transparan, tetapi itu nanti Kakak akan ajarkan bagaimana cara mudah menjadikan semuanya transparan. Pertama yang penting kita potong-potong dulu. Kita buka, Kakak pakai kerita aja. Kita tunggu dulu ya sampai terbuka. Sambil menunggu loadingnya teman-teman, nah ini udah loading. Jadi, Kakak akan beritahu kalian bahwa animasi potongan itu sesuai dengan namanya, menggunakan setiap anggota tubuh karakter yang utuh ini, tetapi yang sudah dipotong-potong. Nah, jadi aset yang akan digunakan untuk animasi potongan, wajib dipotong-potong setiap karakternya, atau setiap anggota tubuhnya, itu wajib. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita potong-potong dulu sebelum kita gunakan menjadi animasi potongan, bahan ya maksudnya. Nah, kalau di sini kalian kalau misalnya punya metode yang lebih cepat nggak apa-apa. Kalau Kakak biasanya menggunakan yang namanya, selection dulu. Selection, jadi kalian boleh tandain dulu di area tangannya ya, teman-teman. Nah, Kakak, mulai dari sini ya, dari bahu, kalian boleh tandain, rapihin kalau bisa. Kita ambil bagian tangannya, gitu ya. Oh sorry, ini keklik kalau nggak salah. Sorry, salah salah, pakai yang ini ya, freehand maksudnya. Pantes tadi ada yang error. Oke, klik. Oh sorry, kita pakai polygon. Iya, bentar, ini kita naikin dulu. Iya, scrollnya ke atas. Dia nyiapin aset itu emang agak lama, teman-teman. Tapi aset itu bisa kalian gunakan nanti di setiap episode animasinya. Jadi aset walaupun dibuatnya itu lama, tapi nanti kalau udah jadi itu kegunaannya bisa berulang-ulang kali gitu. Nggak perlu buat-buat ulang. Itu keunggulan dari aset. Makanya kita sabar dulu dalam pembuatan, animasinya. Memang butuh, perjuangan ya, teman-teman. Nah, ini kita tandain dulu. Oke.
ini langsung kita giniin aja. Nah, ini kita potong. Jadi, nah ini kan udah nih. Sekarang kita klik kanan, copy, seleksi di layer baru atau boleh potong juga nggak apa-apa. Kita klik. Nah, ini kan udah pindah nih. Yang bagian sini kita hilangin dulu. Ini udah jadi nih ya, tangannya. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kalian bisa crop aja supaya lebih rapi lah gitu ya. Nah, bagian sini, lalu kalian oke, enter ya. Jadi, setelah itu kalian boleh save pakai PNG ya, JPG, PNG boleh. Tapi kakak lebih pakai PNG. Nah, kalian ekspor udah otomatis PNG, kasih tangan tulisan ya, tangan kanan. Tangan kanan ya. Oke, tangan kanan. Kalian siapin satu folder. Karena khusus ya. Jadi tulisnya aset. Nah, kalian simpan di sini. Ya, nah udah jadi. Setelah itu bagian sini bisa kalian hapus lagi. Yang ini kita nyalain lagi deh. Oh, sorry. Gitu ya. Ini kita bagian sini kita hapus. Nah, baru di sini udah nyala lagi. Nah, setelah itu tinggal pakai seleksi lagi, klik kanan, deselect. Oke. Baru setelah itu kalian boleh melakukan potongan lagi pada bagian-bagian tertentu. Oke, ini kakak potong lagi. Jadi untuk mempercepat waktu videonya, kalian harus memotong bagian kakak tandain ya. Tangan kiri dipotong. Lalu selanjutnya bagian pinggang. Pinggang ini dipotong atau ini kaki. Setelah itu di bagian ini karena ini pakai rok, harusnya kan pakai kaki aja. Kalau rok itu kan biasanya di sini ada apa namanya? Lutut ya. Tapi ini karena nggak ada, jadi harusnya lutut, paha itu dipotong. Tapi ini ambil aja bagian roknya. Setelah roknya, lalu ini kita ambil karena lututnya nggak ada sih ya. Harusnya ada lututnya nggak apa-apa. Jadi harusnya kita bisa pakai potong pergelangan kakinya aja. Nih, di sini kalian potong pergelangan kakinya. Jadi intinya kalau dalam animasi cut out atau potongan itu gimana Kak? Kalian harus memotong-motong setiap titik sendi yang ada ya. Memotong-motong setiap titik sendi yang ada. Tadi kan Kakak potong bagian sini ke sini gitu ya. Harusnya dipotong di sini. Tapi nggak apa-apa. Kakak akan buat di sini karena yang Kakak akan gerakkan bagian sini aja. Walaupun sebenarnya di sini harus dipotong juga, tapi nanti Kakak potong kok. Oke. Kita lanjut lagi. Setelah Kakak potong yang ini nanti boleh kalian tonton videonya sampai selesai. Kalau mau di-stop sampai sini juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena basicnya sudah diajarkan pada awalnya tadi, yaitu tinggal dipotong-potong di setiap persendian yang ada. Oke, kita mulai lagi. Dimulai dari sini. Setelah itu Kakak potong. Oke. Nah, ini kita potong bagian sini, iya. Ambil jarinya. Iya. Iya, kita ambil jarinya. Nah, kita ambil jarinya dulu. Sesuai yang Kakak bilang tadi, mengambil aset untuk animasi itu memang agak lama, tetapi dia bisa digunakan berulang-ulang kali. Jadi setiap episode animasi itu biasanya hanya menggunakan satu aset. Nah, gitu teman-teman. Walaupun asetnya dibuat di awal, tapi dia tetap menggunakan satu aset. Nah, itulah keunggulan dalam pembuatan animasi. Jadi teman-teman, animasi itu nggak ada yang digambar secara berulang-ulang atau misalnya digambar dengan berulang-ulang terus. Jadi mereka itu menggunakan aset untuk mempercepat pengerjaannya. Oh, sorry.
Ini tiba-tiba ada yang error sedikit. Sorry, tadi kakak pakai yang dari panjang sini ya. Harusnya dari sini ya teman-teman ya. Kakak lupa janjinya teman. Oke, kita ulangin lagi, bentar. Oke. Nah, ini kita masuk lagi. Sorry. Jadi mouse kakak ini sedikit error. Nggak sengaja keklik 2 kali gitu. Uh, mouse kakak itu kayak error gimana gitu ya teman-teman. Jadi harusnya diklik sekali, malah keklik 2 kali tuh. Jadi kayak gitu teman-teman. Sorry ya. Nih, jadi kakak coba untuk lebih pelan aja. Iya. Iya. Kalian boleh skip ya video ini kalau kalian udah paham dengan tugas dan fungsinya, teman-teman. Nah, ini kita sampai dengkul, sampai lutut ini. Ingat posisinya kayak gini. Dia di setiap sini harus membentuk segitiga kayak gini, teman-teman. Nah, ini udah jadi. Lalu setelah itu kita tinggal klik kanan. Lalu copy di layer baru. Layer asli kita hilangkan. Nah, ini udah jadi tangannya. Setelah tangannya berhasil kita ambil, kita tinggal crop. Seperti yang tadi. Nah, udah jadi. Baru kita ambil nih, teman-teman. Kita file. Oh, kita enter dulu, sorry. Sorry. Harusnya kita enter dulu. Oh, bentar. Nah, gitu. Kita enter dulu. Enter. Jadi, baru kita save export. Tangan kiri ya. Tangan kiri. Gitu. Oke. Nah, ini tangan kirinya udah dapet. Baru setelah itu kita kita hapus lagi bagian yang sini. Dah. Kita klik selection lagi. Kita deselect. Nah, baru kita ambil bahunya. Kita ambil bahu. Nah, kita ambil bahu. Bahu juga sama ya, teman-teman ya. Oh, sorry. Ini keklik 2 kali. Nah, kita kayak gini aja bahunya. Kita klik. Nah, ini kayak gini. Lalu ditambah di sini. Jadi, bahunya kita ambil. Setelah kita ambil, kita klik kanan. Lalu kita copy. Kita hilangin lagi durasi sini. Lalu ini udah jadi. Kita crop. Udah kita crop. Baru kita enter. Kita save file. Save. Bukan save ya, export, sorry. Salah terus kalau ngomong ya. Lengan kiri. Iya. Nah, lengan kirinya udah dapat. Oke. Kita hapus. Oh, sorry. Kita deselect dulu. Nah, setelah itu baru kita bisa hapus yang ini. Oke. Baru selanjutnya kita ambil bagian wajahnya, teman-teman. Kita ambil bagian wajahnya. Nah, ini harus kita potong. Ya, ingat harus kita potong. Wajahnya ini harus kita potong. Caranya gimana? Ntar. Oke. Kita pakai
sama. Jadi ini juga khusus ya untuk wajah. Apabila rambutnya manjang ke bawah, maka rambutnya ini juga harus kalian potong. Dan nanti di sini area sini kosong. Nah, ini harus kalian warnain ulang supaya dia utuh jadi sebuah badan. Jadi nggak boleh kalian tinggalin, kalian potong di area sini nggak boleh. Nanti rambutnya nggak bisa bergerak gitu. Oke, kita ambil lagi. Pertama dari sini. Nah, ini rambutnya agak agak lama ya teman-teman ya. Hmm. Jadi kalian boleh percepat aja bagian sini. Jangan sampai mouse-nya error. Karena di sini nih agak ribet. Error dikit, aduh ulang lagi ya teman-teman ya. Lengkungannya ini agak agak memperlambat itu kita. Ini harus kalian ambil semua rambutnya. Nggak boleh ada yang tertinggal ya. Aduh, ada rambut kecilnya juga teman-teman. Oke. Nah, sampai sini kita ambil dagu. Kita ambil area dagu. Jadi, nah, ini kita ambil nih, teman-teman. Kita klik kanan. Lalu selanjutnya copy di layer baru. Layer lama kita hilangkan. Dia udah kita ambil bagian kepala. Setelah itu, kita crop ya. Nah, ini udah jadi crop. Baru kita enter. Setelah itu kita bisa langsung export. Nah, oke, tadi rekamannya terstop ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Tadi videonya kepotong ya. Maksudnya ke pause nggak sengaja. Nah, tadi kan kita udah potong yang namanya kepala. Sekarang kita potong bagian badan, ini udah kakak potong. Tapi badannya khusus. Jadi karena kepala tadi ini ya, maksudnya apa namanya? Rambut ini udah ikut sama kepala, maka rambut ini kita hilangkan supaya nggak mengganggu pergerakan. Sebenarnya bisa pakai tambalan sih, tapi karena tambalannya itu nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Coba kita tambal dulu. Nah, ini ya. Kita klik, kita tambal dulu. Coba kita tes lagi. Kita tambal. Apakah dia mau ditambal? Ya. Dia mau ya. Jadinya kayak gini ya, sedikit agak tambalannya aneh. Jadi kita coba tambal pelan-pelan aja deh. Jangan sekaligus ya.
Ah, oke lah ya, it's okay lah ya. Walaupun nggak terlalu bagus ya tambalannya, tapi nggak apa-apa lah. Daripada nggak sama sekali ya teman-teman ya. Oke lah, kita rapi-rapiin sedikit pakai brush. Kita rapi-rapiin sedikit pakai brush, eyedropper kita pakai yang oke lah pakai yang ini. Sorry, kita pakai yang agak-agak biru gitu, teman-teman. Yang inilah ya. Nah, kalau udah, kita pakai brush aja deh. Kita rapi-rapiin sedikit. Nah, oke. Oke lah gitu ya. Jadilah teman ya, teman-teman ya. Kayak gitu jadilah. Oke, selanjutnya eyedropper lagi. Kita coba setting ke sini. Terapihin dulu. Oke lah, jadi ya. Terus bagian sininya kita coba pakai eyedropper lagi. Kita copy yang bagian pinknya aja. Brush lagi. Iya. Oke, cukup lah ya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Oke lah, kayak gitu aja udah cukup. Selanjutnya kita sedikit agak kasih rapi-rapihan sedikit. Hmm. Kita pakai line tapi ini terlalu gede ukurannya. Nah, ini kita kasih line aja. Nah, gitu ya. Anggap aja ini udah lah ya, karena tadi ada sedikit ada gangguan, soalnya cepat-cepat juga. Oke. Ini udah jadi badannya. Lalu kita setelah itu kita crop biasa. Sorry. Saya enter. Ya, jadi lalu setelah itu kita export badan. Nah, ini badannya udah dapat. Oke, badannya udah dapat. Nyalain lagi. Lalu yang oh sorry, ini kita cropnya kita batalin dulu. Oke, sudah. Tadi kan kita udah dapat badan, kepala, lengan, tangan kanan dan tangan kiri. Selanjutnya terakhir, sebenarnya kakinya kalau mau digerakin harus dipotong juga. Tapi biar contohnya lebih cepat ya, nggak lama-lama banget. Jadi kakak akan coba potong langsung seluruh kakinya karena kakinya nggak pengen kakak gerakin. Oke. Oke. Jadi kita akan fokus ke bagian badannya aja. Kita mulai dari sini. Kita naik, sorry, salah klik. Oke. Harusnya kakinya juga bisa kita gerakin ya. Tapi karena untuk menghemat waktu juga, yang penting kalian paham. Nah, ya teman-teman, ini kita percepat aja, maklum apabila gambarnya kurang rapi. Jadi hampir semua gambar karakter itu bisa dijadikan aset ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Yang penting itu kalian bisa cara motong-motongnya. Yang penting kalian bisa tahu sendi-sendinya di mana yang mau digerakin. Ini kalau udah kita klik kanan, copy. Setelah itu kita ilangin dan di bagian sini
kita deselect dulu. Setelah itu kita crop. Nah, kalau udah, jadi kita enter, jadi kita simpan, save atau export. Nah, ini kita kaki. Oke, ini udah jadi nih. Kaki. Save. Oke. Nah, ini adalah cara untuk membuat aset karakter untuk pembuatan animasi potongan menggunakan skeleton tools dan juga plastic tools. Jadi teman-teman, dalam pembuatan animasi potongan menggunakan skeleton tools, ada dua cara penggunaan aset. Yang pertama penggunaan aset, yaitu gambar yang sudah kalian gambar menggunakan alat yang lain, lalu kalian potong-potong. Yang kedua, langsung menggambar di dalam OpenToons-nya. Tetapi yang paling sering digunakan oleh para animator adalah menggunakan aset. Karena aset ini bisa digunakan secara berulang-ulang terus-menerus tanpa menggambarnya secara berulang-ulang kali. Hanya satu kali aja gitu. Kalau asetnya udah jadi, kita udah enak. Nah, itulah cara membuat aset di dalam OpenToons. Tetapi dengan syarat harus transparan. Apabila gambar kalian masih nggak transparan, nih ada tipsnya lagi. Kita close karena udah selesai asetnya. Nih kita close aja. No. Kita klik, oh sorry. Kita klik bagian browser kita. Kita cari background. Oh, kita ketik hapus BG. Hapus BG. Nah, kita klik aja hapus BG. Nah, di sini ada dua, remove BG atau eraser. Kalau suka pakai yang eraser BG. Kita klik. Setelah itu, gambar-gambar yang kalian buat tadi, kalian bisa unggah ke sini. Nanti dia jadi transparan backgroundnya. Nah, itu baru bisa dijadikan aset. Kalau kalian nggak transparan, kalian itu nggak bisa dijadikan aset. Harus transparan. Klik. Nah, kita pilih salah satunya. Ini kan aset gambar. Semua aset ini harus kalian buat transparan semua. Satu-satu ya, teman-teman ya. Pertama badan. Nah, ini jadi transparan juga ya bagian sini ya, teman-teman ya. Oke, mungkin ini gara-gara kita hapus tadi jadi dia transparan. Ya, teman-teman. Jadi ini harus diisi. Tapi nggak apa-apa deh, nanti gampang kita gituin lagi. Yang penting kita habis itu download ukuran undahan aslinya, kita download. Setelah itu kita unggah gambar lagi. Kita pakai yang kaki. Nah, ini kakinya dulu. Nah, ini yang bagian transparannya. Yang transparannya nih udah jadi nih. Kalian bisa langsung download aja. Nah, unduh ukuran asli, kalian download. Setelah itu kalian upload lagi. Misalnya bagian kepala. Nah, pokoknya usahain semuanya adalah menggunakan background transparan. Nanti baru setelah itu kalian bisa unduh asli. Ini berhubung karena gambar kakak ini dia lebih linningnya nggak ada ya. Jadi kalau linningnya nggak ada dijadikan transparan, biasanya yang lain juga akan ikut transparan kayak gini. Nah, jadi usahain kalau buat aset linningnya itu harus jelas atau outline-nya gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau punya kakak itu berhubung karena memang udah transparan, jadi kakak nggak perlu pakai ini. Ini jadi sebagai saran buat kalian aja. Sebenarnya di dalam Krita tadi bisa sih kalian buat transparannya, cuman agak ribet aja nanti kalian ya gitu. Oke. Kalau gitu, kalau semuanya sudah jadi transparan kayak gini, nih kakak tunjukin ya. Ini kakak close dulu. Nah, ini kan udah transparan semua. Nah, ini berarti udah bisa dijadikan sebagai aset gitu, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Setelah ini kita akan lanjut pada teknik animasi skeleton tools. Kalau gitu sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya. Bye bye.